Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan. Tak lupa pula kita haturkan sholawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Proposal Usaha Ayam Potong. Sebelum kami menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Eka Febrianti dengan NIM 190104117 sebagai moderator. Yang kedua, Sapuan Hadi dengan NIM 19010410419 sebagai pemateri 1. Yang ketiga, Hidiatul Fithi dengan NIM 190104116 sebagai pemateri 3. Dan yang terakhir, Ipan Ferdian dengan NIM 190104123 sebagai pemateri 2. Baik, langsung saja Sapuan Hadi sebagai pemateri 1 menjelaskan. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang rencana dan profil usaha. Nama usaha yaitu adalah potong ayam. Dengan nama potong ayam diharapkan menjadi magnet bagi calon pelanggan usaha. Ini dapat maju dan berkembang pesat, dibekali dengan para pekerja yang mumpuni, yang mampu memberikan pelayanan berkualitas terpercaya dan memuaskan pelanggan. Bentuk dan bidang usahanya yaitu adalah bentuk usaha ayam pedaging atau ayam broiler. Bidang usahanya adalah jasa pelayanan atau pemesanan daging ayam. Tempat usahanya lokasi wirausaha yang akan dibangun yaitu lokasi usaha di sekitaran kebun yang jauh dari pemukiman warga. Visi dan misi usaha. Yang poin A, visi usaha sebagai mitra yang strategis dan sanggup memberikan kepuasan dalam memberikan produksi yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan atau masyarakat, memperoleh keuntungan dengan maksimal dan mitra kerja yang banyak. Poin B, misi usaha menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan dapat mengembangkan peternak yang berkualitas, meningkatkan ketersediaan bahan pangan asal ternak untuk memenuhi kebutuhan dan mencukupi gizi protein hewan, penjagaan kualitas daging ayam yang memiliki kualitas yang tinggi, melaksanakan promosi rutin, dan membuka cabang baru. Info produk. Ayam yang umum dikembangkan sebagai ayam potong yaitu ayam broiler. Ayam broiler merupakan jenis-jenis ras unggulan hasil persaingan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam yang ayam broiler yang memiliki kelebihan yaitu hanya dengan waktu 1 minggu sudah bisa dipanen dan sudah bisa dikelola menjadi makanan yang lezat. Untuk memulai perjuangan di bidang ternak ayam ini, dipersiapkan prasarana dan peralatan harus maksimal. Hal yang perlu diperhatikan antara lain poin 1 atau kandang. Yang poin A, persyaratan temperatur berkisaran antara 32,2 atau 35 derajat Celcius. Yang poin B, kelembaban berkisaran antara 60-70%. Yang poin C, penerangan atau pemasaran sangkar sesuai dengan aturan yang ada. Nah, yang poin D, tata letak sangkar biar mendapat sinar matahari pagi dan tidak melawan arah matahari, angin kencang. Yang poin E, model sangkar diadaptasi dengan umur ayam. Kedua, peralatan. Yang poin A, liter, alas lantai. Yang poin B, induk atau border. Yang poin C, tempat bertengger
Dan yang poin D, tempat makan, minum, dan kawasan grid. Yang poin E, alat-alat yang lainnya. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu pembibitan. Nah, yang pembibitan ini adalah poin A-nya, ternak sehat dan tidak cacat pada fisiknya. Yang poin B, pertumbuhan dan perkembangan normalnya. Dan yang poin C, ternak berasal dari pembibitan yang dikenal keunggulannya. Dan yang poin D, tidak ada lekatan tinja di duburnya. Oke, baik, di sini kita akan membahas tentang analisa SWOT. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu SWOT. SWOT adalah kepanjangan dari strength, weakness, opportunity, dan threats. Nah, di sini SWOT adalah metode perencanaan yang strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik itu eksternal dan internal untuk tujuan bisnis tertentu. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang strength atau kekuatannya. Di sini yang pertama, usaha ternak ayam merupakan salah satu perjuangan yang menghasilkan omset dengan keuntungan yang cukup besar. Selain itu, menjalankan perjuangan ini juga memiliki waktu yang relatif cukup baik dan perjuangan ini tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, yang pertama di sini untuk strength-nya atau kekuatan, beternak ayam pedaging tidak begitu sulit. Yang kedua, masa panen lebih cepat, kemudahan untuk mendapatkan bibit dot atau dot itu kepanjangan dari D, old chick, atau istilah untuk anak ayam yang baru berumur 1 hari. Yang di sini yang C, sumber daya tenaga ahli yang profesional, faktor pendukung peternakan yang tersedia seperti air, pakan, dan sekam. Yang ke D, resiko rugi atau gagal kecil dengan modal yang relatif kecil. Yang di sini yang terakhir, yang E, usaha ini mudah dilakukan dan tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Nah, di sini yang kedua, weakness atau kelemahannya. Yang pertama di sini, ayam mudah mati, pengobatan yang kurang memadai. Yang kedua, B, adanya wabah penyakit dapat dengan mudah menular ke unggas lainnya. Yang ketiga, yang C, bila anak ayam terserang penyakit atau stres, sulit untuk dipulihkan. Yang D, sulit mendapatkan anak ayam yang sehat dengan kualitas unggul. Yang terakhir di sini, layout terlalu sempit apabila masa panen. Pengembangan usaha kesempatannya kecil karena terpaku oleh perizinan. Sekitar kandang banyak pohon-pohon yang menghalangi angin. Nah, di sini yang ketiga, opportunities atau peluangnya. Untuk pemasaran perjuangan ini dapat dipromosikan melalui pemasaran dari verbal ke verbal atau orang ke orang, atau ke pasar swalayan, atau dengan membuat brosur untuk promosi kepada masyarakat sekitar. Kita juga bisa berhubungan dengan perjuangan pemotong ayam atau menitipkan anak ayam ke penjual bibit ayam dan menitipkan telur kepada para supplier telur. Nah, yang sini yang pertama, prospek atau peluangnya cukup besar untuk dikembangkan. Yang kedua, permintaan pasar tiap tahunnya selalu meningkat. Dan yang terakhir, yang C, memberikan keuntungan yang cukup besar. Nah, di sini yang keempat, untuk threats atau hambatannya, dalam merawat ayam diharapkan teknik dan pengetahuan yang sempurna perihal peternakan, karena beternak ayam tidaklah mudah. Alasannya takaran makanan, minuman luas sangkar, serta lingkungan sangkar juga harus diadaptasi agar ayam dapat tumbuh dengan baik. Karena banyaknya penyakit menyerupai flu burung dan penyakit ayam lainnya dapat mengancam perjuangan kita. Jika dalam pemasaran kekurangan yang dihadapi, mungkin alasannya perjuangan kita grass. Jadi masih banyak konsumen yang meragukan produk kita dan masih jarang yang tahu perihal perjuangan kita tersebut dan kualitas produk. Nah, di sini yang pertama untuk hambatannya, volume persaingan semakin banyak. Yang kedua, yang ke B, persaingan dalam pemasaran semakin ketat. Di sini yang ke C, pertumbuhan ayam melambat akibat faktor penyakit. Dan yang terakhir, yang D, pakan yang semakin mahal. Baik, kita lanjut ke analisa ekonomi. Yang pertama, pengeluaran. Modal tetapnya meliputi kandang ayam ukuran 3x3 meter dengan harga 500.000 per buah. Dan yang kita butuhkan 5 buah. Sehingga total harga untuk kandang ayam yaitu Rp2.500.000. Kemudian, tempat minum ayam. Harganya per buah yaitu 7.000 dan yang kita butuhkan 10 buah. Sehingga total harganya untuk tempat minum ayam yaitu Rp70.000. Selanjutnya untuk tempat makan ayam. Harga per buahnya 10.000 dan yang kita butuhkan 10 buah.
sehingga total harga untuk tempat makan ayam yaitu 100.000. Untuk gaji pegawai, kita menggunakan 2 pegawai. Dan 1 pegawai gajinya Rp750.000. Sehingga total gaji pegawai untuk 2 orang yaitu Rp1.500.000. Untuk lampu penerang, harganya Rp5.000 per buah dan yang kita butuhkan 9 buah. Sehingga total harga untuk lampu penerang yaitu Rp45.000. Jadi dapat kita ketahui untuk jumlah pengeluaran pada modal tetap ini yaitu Rp4.215.000. Untuk biaya variabel meliputi pembelian anak ayam 250 dengan harga per anak ayam yaitu Rp6.500. Sehingga total harga untuk pembelian anak ayam yaitu Rp1.625.000. Pembelian konsentrat yaitu 5 karung dengan harga Rp1.625.000. Untuk pembelian obat-obatan yaitu Rp100.000. Biaya listrik Rp100.000 dan juga bisa lebih. Jumlah total modal yaitu Rp3.450.000. Dan diketahui penyusutan modal tetap yaitu Rp140.000. Sehingga total pengeluaran yaitu jumlah total modal ditambah penyusutan modal tetap yaitu Rp3.590.000. Jadi dapat kita ketahui modal yang dikeluarkan seluruhnya yaitu Rp4.215.000 ditambah Rp3.590.000 sama dengan Rp7.805.000. Yang kedua, pemasukan. Harga 1 kg daging ayam yaitu Rp25.000. Untuk hasil penjualan ayam pada sangkar ukuran 3x3 meter yaitu 1,5 kg dengan harga Rp37.500. Maka hasil penjualan ayam untuk 50 ayam yaitu dikali Rp37.500 dengan total Rp1.875.000. Karena ada 5 buah sangkar ayam, maka jumlah sangkar ayam yaitu 5 dikali Rp1.875.000 yaitu Rp9.375.000. Sehingga dapat diketahui total pendapatan penjualan ayam yaitu Rp9.375.000. Dan yang terakhir yaitu keuntungan. Keuntungan bersih selama 1 periode panen yaitu sekitar 4-5 minggu sama dengan Rp9.375.000 dikurangi Rp7.805.000 sama dengan Rp1.570.000. Jadi dapat kita ketahui keuntungan rata-rata setiap kali panen yaitu Rp1.570.000. Baiklah, itulah penjelasan dari kami. Kesimpulan dari PowerPoint kami yang pertama, beternak ayam potong memberikan keuntungan yang lumayan besar. Yang kedua, beternak ayam potong tidak memerlukan modal yang cukup besar. Yang ketiga, pemeliharaan akan anak ayam potong tidak begitu sulit untuk dilaksanakan. Yang keempat, beternak ayam potong tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Dan yang kelima, wirausaha di bidang pemeliharaan anak ayam potong memiliki prospek yang cerah dengan risiko yang sangat kecil. Sekian pembahasan dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.